Pasti ada cikung terus dipukul, itu bagaimana tanggapan Bapak? Kemarin saya sempat ngobrol sama Pak Edi Santoso. Itu kan ulu hati itu kan harus dilindungi kan di KS. Ya, Nah sekarang itu kan kalau cikung tuh langsung pum ke ini, itu bagaimana? kalau Tanggapan pendapat saya, Mas, itu sangat bertentangan dengan naluri saya. Sangat Gitu. bertentangan. Ya, soalnya beberapa perguruan yang pernah saya ikuti, meskipun dulu saya pernah ikut Shirohite Karate itu yang dari Ya. Jepang, itu nggak ada pukul-pukul seperti itu. Latihannya keras latihannya, Mas. Dari push up, dari sit up, pokoknya latihan segi olahraganya itu keras. Tapi nggak ada tradisi tendang mendang saat kita latihan pernapasan, nggak ada. Apalagi pernapasan. Iya, nggak ada. Nggak ada. Dan Gubes tidak pernah mengajarkan itu berarti. Untuk pas dicikung, dipukul atau ditendang berarti tidak. Tidak pernah. Tidak pernah. Iya, tidak pernah. Tidak apa-apa. Berarti ini kan. Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Pati. Salam Jinso dan salam Pancasila untuk semua peziarah Indonesia. Salam santun dari saya Pati. Baik, terima kasih untuk dulur-dulur, saudara-saudara, mau nalin sirahutu dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, sebenarnya video kali ini kita akan ngobrolnya lebih santai ya. Saya sesuai dengan judul video kita akan membahas tentang peraturan baru dan juga cikung ya. Kenapa saya membuat video ini? Karena tadi siang itu saya baru nonton salah satu video dari Mas Anto, video terakhir di posting ya kalau tidak salah. Ya, Mas Anto menjawab beberapa pertanyaan dari dulur-dulur di kolom komentar, saudara-saudara di kolom komentar, dan itu ada beberapa pertanyaan yang Mas Anto jawab. Nah, ada salah satu pertanyaan yang membuat saya tertarik untuk membuat video ini. Nah, yaitu seputar peraturan baru dan cikung ini. Nah, jadi singkatnya pertanyaan itu adalah katanya sekarang ada peraturan baru ya, dan cikung tidak boleh dipukul siswa itu. Nah, nanti saya screenshot pertanyaan di sini ya, semoga saya dapat ya. Karena di Mas Anto ada sih, cuma terang atau tidaknya karena nanti saya screenshot lagi lah. Nah, setelah mendengar itu dan saya fokus menyimak lah, memangnya ada peraturan baru dan cikung tidak boleh dipukul ya anak-anak. Nah, jadi sebenarnya seperti ini, saudara-saudara. Mungkin jawaban saya akan sama dengan Mas Anto ya, bahwa sebenarnya itu bukan peraturan baru ya. Peraturan baru terhadap cikung itu dipukul apa tidak itu bukan peraturan baru. Sebenarnya dari dulu itu ya, menurut beberapa sesepuh yang saya ketemu, dan saya selalu membahas tentang cikung itu, apakah dari dulu guru besar itu mereka dilatih oleh pelatih beliau-beliau ini, apakah saat cikung itu mereka juga dipukul atau tidak. Dan ada beberapa sumber, beberapa sesepuh yang menjawab bahwa mereka dulu tidak pernah dipukul waktu cikung, karena cikung pernapasan itu sendiri itu untuk menetralisasi capek kita, terus kita salurkan ke semua tubuh kita supaya badan bisa normal lagi lah intinya. Jadi kita salurkan lagi tenaga kita, pernapasan kita seperti di tubuh bagian-bagian yang capek ya, seperti itulah. Dan sebenarnya kalau terkadang saya juga biasanya pukul ya, atau lebih ke tes ya. Jadi mungkin saya mencoba untuk meraba bagian otot-otot perut, belakang, dan ini kan biasanya kalau pernapasan itu kan penyaluran ke semua tubuh itu ada ya. Jadi saya mencobanya di sana, walaupun mungkin kadang ditendang pun kita nendang ya, bukan langsung orangnya tersungkur seperti itu ya. Jadi lebih ke tes apakah pernapasannya itu di bagian itu benar apa tidak ya. Kalau sekarang yang kita lihat itu kan di beberapa ranting yang saya kunjung, di beberapa tes-tesan itu yang kita lihat kan, malah anak-anak itu kalau ketika disuruh cikung malah semua takut, wah ini kita akan dihajar seperti itu, akan ditendang, disiksa ya, atau dihukum yang agak keras. Karena cikung itu sekarang sudah dicap bahwa itu bukan lebih ke pernapasan untuk ini penyaluran ke tubuh kita ya, supaya bisa ini lagi ya, tapi malah bagi anak-anak cikung itu kayak waduh, ini
kita salahnya apa gitu. Nah, justru hal-hal ini yang seharusnya kita rubah ya, karena makin kesini makin saya malah lebih ke apa ya, salah, kita sudah salah jalur dalam menerapkan Qigong itu sendiri, pernapasan itu sendiri. Maka kemudian kemarin ada himbauan dari ketua umum bahwa ketika siswa itu salah jangan dihukum dengan dicikung terus ditendang sampai tersungkur atau pas segala macam, tapi justru diganti dengan cara lain seperti push up, mungkin lari-lari apa segala macam seperti itu. Dan ketika kita menegur mereka yang melakukan Qigong terus ditendang, itu malah mereka mengatakan bahwa itu tradisi. Tradisi dari mananya? Sebenarnya tradisinya tidak seperti itu ya. Mengetes siswa dengan cara yang keras itu sistem latihan keras itu seperti apa dulu ya, seperti apa dulu, bukan dengan seperti itu namanya penyiksaan ya kalau menurut saya sih. Ya teman-teman, saudara-saudara yang mungkin aktif di Instagram kemarin mungkin melihat salah satu akun orang luar yang memposting tentang silat dan atau beberapa bela diri yang sistem bagaimana cara mereka memberikan latihan seperti salah satunya juga kemarin itu kalau tidak salah ada juga teman-teman dari PSAT juga ada di posting ya kemarin, karena kemarin sempat dibahas juga sama Bima NF dan juga IKS juga kayaknya kalau tidak salah ada juga, terus ada beberapa karate. Nah karena waktu itu saya sempat DM-an sama adminnya juga terkait hal ini, karena mereka merasa bahwa itu lebih ke pembulian. Mereka merasa bahwa itu kalian itu membuli siswa ya, membuli siswa itu bukan didikan dalam bela diri, itu bukan seperti itu. Nah itu kan pendapatnya mereka. Nah kita banyak yang kita membela diri dengan cara bahwa itu adalah tradisi. Itu tradisi yang memang yang harus kita rubah. Tidak semua tradisi itu kita pertahankan ketika ini. Jangan sampai kayak seperti video kemarin yang saya bahas bahwa ada yang meninggoy ya karena setelah melakukan tes-tesan naik sabuk seperti itu, tes-tesan naik tingkat. Nah hal-hal seperti ini yang kita hindari, jangan sampai terjadi. Nah seperti contohnya katanya latihan kungfu itu keras, makanya mereka tuh menjadi bela diri yang lumayan disegani, lumayan ditakuti. Kita silat juga seperti itu, boleh, tapi dengan cara-cara kita yang harus kita rubah. Kalau misalnya kungfu mereka kan ada yang disuruh timba air dari danau diangkut ke sini harus sampai drumnya penuh dengan beberapa yang diangkat seperti jalan, pakai tangannya kiri kanan seperti ini, bukan gaya angkat biasa tapi tangannya harus gini, contohnya seperti itu. Terus tangan ditusuk-tusuk di dalam pasir yang panas, itu kan contoh. Terus push up dengan 5 jari, mulai dari 3 naik sampai 1. Nah itu sebenarnya hal-hal seperti itu yang kalau kita terapkan itu tidak menjadi masalah, karena itu dia akan menambah kekuatan pukulannya dan cengkramannya, mungkin itu hal-hal yang positif. Nah, seperti itu. Jadi saya tegaskan bahwa itu bukan peraturan baru. Nah, itu bukan peraturan baru, tapi aturan itu memang sudah dari dulu, sejak Gubes masih hidup. Aturan itu memang Qigong tidak pernah dipukul, tidak dipukul karena itu untuk pernapasan seperti itu. Itu yang saya tahu. Mungkin untuk saudara-saudara yang menganggap itu tradisi, boleh lagi nanti mungkin kumpul-kumpul dengan sesepuh-sesepuh, bisa bertanya banyak di sana, dan mungkin sesepuh-sesepuh bisa menjelaskan lebih detail lagi seperti apa kalau mungkin misalnya tidak paham apa yang saya sampaikan, karena itu yang saya dapat seperti itu. Mungkin sekian dulu untuk pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat untuk saudara-saudara semua. Terima kasih. Salam jinsu.